Saya sebagai moderator pada saat ini di dalam pemaparan dari ibu kita, Ibu Fitri, yang berjudul Budaya Positif. Sebelum kita memulai pemaparan pada saat ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan bagi kami, sehingga kami Tuhan masih boleh berkumpul Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Kepala Sekolah di tempat ini dalam melaksanakan pemaparan dari Ibu CGP pada saat ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan hadir pada saat ini untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Acara yang kedua, kita masuk pada kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, pada saat ini pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena atas lindungannya lah kita dapat sehat, dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Yang kami hormati pada Ibu calon guru penggerak, kami berbangga hati atas berkat pemberian Tuhan sehingga Ibu dapat mengikuti sebagai calon guru penggerak. Dan kepada rekan-rekan guru yang saya hormati juga, marilah kita mengikuti dengan tekun, mengikuti alur apa saja pun yang dipaparkan oleh Ibu calon guru penggerak pada saat ini. Marilah kita sama-sama mengikuti dengan baik apapun yang diberikan, apapun yang dipaparkan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita dan juga untuk anak-anak kita demi kemajuan anak-anak kita, khususnya sekolah di SD Negeri 7 Tambadolo. Sekian penyambutan dari kami. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kami. Acara berikutnya, mari kita menyaksikan atau mendengarkan pemaparan materi dari Ibu CGP atas nama Ibu Fitriani Sinaga Angkatan 11. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan waktu dan tempatnya pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya untuk boleh sama-sama kita mempelajari tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi dari judulnya saja kita akan membahas tentang segala sesuatu mengenai budaya positif. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, supaya kita tidak terlalu tegang, kita tidak terlalu serius, kita santai, mari kita senyum dulu selama 15 detik. Kita boleh lihat kanan kiri, kita kasih senyuman kita yang paling bagus biar gak tegang. Ini pelajarannya tidak menegangkan, seru-seru. Ayo kita mulai ya, kita mulai, mari kita senyum selama 15 detik. Kita lihat kanan kiri, kita boleh, kita berikan senyuman ya. Ya, ini supaya tidak tegang ya Bapak Ibu ya. Kita asik-asik saja. Oke, sudah habis 15 detik, kita lanjutkan. Nah, kita tadi saya sudah sampaikan kita akan membahas mengenai budaya positif. Jadi poin pertama nanti yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Ketika kita sudah berpikir bagaimana budaya positif, pasti ada nanti perubahan. Lalu yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Lalu nanti kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia.
apa saja dasar-dasar daripada anak didik kita ini melakukan sesuatu atau melakukan tindakannya. Lalu yang ketujuh, posisi kontrol guru. Bagaimana kita seharusnya sebagai guru. Lalu yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini adalah solusi yang sangat baik supaya kita dapat melakukan budaya positif ini nanti. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk, Bapak Ibu, saya mau dua orang Bapak Ibu membantu saya maju ke depan untuk kita peragakan dulu ini. Bapak Ibu dua orang. Mungkin Ibu Raja Gugur sama Ibu Siska saja boleh. Lalu sini saja kita Ibu. Oke. Kita akan membuat, ya di sini saja, oke. Jadi Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Jadi ya, ibu ini, kita anggap saja ibu ini mempunyai sesuatu yang berharga di tangannya. Oke? Lalu ibu ini berusaha melakukan apapun. Bisa di sini boleh membujuk, menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Boleh. Misalnya dijanjikan 100.000 nanti ibu kasih, tapi buka yang ada di tanganmu. Gitu. Silakan ibu, coba. Ibu usahakan jangan membuka, karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam diri ibu. Oke, kita mulai. Ibu boleh berikan perlakuan, boleh membujuk, boleh menggelitik, tapi oke, dan dibuka ibu ini ya. Bergantian dulu ibu. Ayo ibu. Oke, iya, usahakan bu. Oke, sudah oke. Nah, sekarang saya mau tanya ibu, apa alasan ibu membuka kepala tangan ibu? Alasan saya ingin tahu apa yang dipegang. Pertama, alasan saya untuk membuka kepala tangan saya biar kawan-kawanku dapat melihat atau dapat menyaksikan apa yang saya pegang. Saya membuka kepala tangan saya karena saya melihat teman saya tersebut sudah bersusah payah untuk membujuk saya dan memberikan benda yang saya pegang. Oke, bagus sekali. Jadi saya mau mempertanyakan sekali lagi. Kira-kira yang mengontrol tangan Bapak Ibu berdua supaya terbuka itu siapa? Yang mengontrol Ya, supaya tangannya terbuka itu siapa? Ibu kah atau ibu ini yang mengontrol ibu? Makanya ibu membuka tangannya. ibu ini. Ibu ini begitu. Kalau ibu? Saya Saya. Iya. Ada dua jawaban yang berbeda. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang membuat jari kita terbuka itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita bersikeras, tidak membuka kepala tangan kita, apa yang akan terjadi? Tidak terbuka. Tapi karena ada seperti ibu ini, ada motivasi dari luar. Misalnya ibu ini sudah membujuk, sudah dibujuk, sudahlah dibuka aja supaya tahu dia apa isi yang ada di dalam tangan ibunya. Oke, terima kasih Bu. Silakan duduk ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengontrol diri kita. Jadi apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya paparkan nanti, itu tergantung diri kita. Bagaimana kita menerima apa yang sudah kita pelajari nanti. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajari kita semua di sini, saya tidak ingin menggurui, tapi saya hanya ingin membagi apa yang ada atau apa yang sudah saya pelajari. Lalu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita selalu ada perbedaan konsepsi atau ada kekurangan konsepsinya atau ada kelemahannya.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak pernah mengontrol murid. Tapi kalau kita pahami, murid itu yang bersedia untuk dikontrol. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol. Kalau apapun yang kita buat, tapi murid itu tidak mau kita atur. Nah, ini dia ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya salah, bukan kita yang mengontrol, tapi murid itu yang bersedia untuk dikontrol oleh kita. Baru ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita sering menyampaikan sesuatu yang positif. Kita bujuk si anak, ayolah. Tapi percaya Bapak Ibu, sekarang mungkin ketika hatinya ada, dia akan mengatakan iya. Tapi kalau hatinya nggak ada, istilahnya gini, alah udahlah, udah tahu yang begitu. Nanti dibujuk aku, pasti akan ada perubahan. Itu berarti bukan dari dirinya sendiri. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, membuat orang merasa bersalah, langsung kita buat. Tengoklah nanti, mamaku begini. Nah, itu tidak juga menguatkan karakter anak. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, walaupun kita adalah seorang yang dewasa, anak pasti mempunyai pilihannya sendiri, mempunyai keinginannya sendiri. Tetapi kita sebagai orang dewasa tidak bersifat untuk memaksa. Karena kalau kita memaksa, itu percayalah jangka waktunya tidak akan panjang. Dimanapun nanti dia berada, dia tidak akan mandiri. Tetapi hanya karena ada paksaan. Lalu yang selanjutnya, kita mau mengubah paradigma kita. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita harus mengubahnya menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita semua berbeda kebutuhannya. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus ubah paradigma kita menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak sama setiap orang, pemahamannya, cara pandangnya semua tidak sama. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus mengubah paradigma kita menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana dia melihat dunia, itu harus kita pahami. Tidak boleh kita menganggapnya itu harus sama dengan kita. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus ubah menjadi semua perilaku pasti memiliki tujuan, baik itu buruk ataupun baik, pasti ada tujuannya. Lalu yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang saya buat tadi. Kita ubah paradigmanya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah paradigmanya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah yang sedang kita lakukan Bapak Ibu. Kita sedang melakukan kegiatan kolaborasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilainya. Jadi kalau kita sudah disiplin, kita pasti tentu akan bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini harus dari diri anak sendiri, bukan karena kita berikan hadiah, bukan karena kita ancam, atau bukan karena kita hukum. Dia harus karena kesadarannya. Lalu yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalamnya, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsiknya atau dari dalam dirinya. Nah, tadi sudah disinggung nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti yang sama-sama kita tahu, nilai-nilai kebajikan itu ada, kita bisa lihat dari profil pelajar Pancasila.
dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, lalu bergotong royong, lalu mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan dari IBO atau Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Lalu bisa dari keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini semua nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita yakin bahwa nilai ini semua adalah nilai yang baik. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan. Lalu selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, inilah tadi, apa sih yang membuat kita melakukan sesuatu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sering sekali kita secara pribadi pun untuk menghindari hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apalagi imbalan atau penghargaan, apalagi kalau dipuji orang lain. Pasti ini juga salah satu perubahan perilaku kita. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau Bapak Ibu saya tanya, kira-kira hal mana yang paling baik? Motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Iya, motivasi intrinsik. Iya, maunya kita melakukan sesuatu, perilaku kita harus karena ini Bapak Ibu, bukan karena hukuman atau penghargaan. Kenapa? Hukuman akan bersifat sementara. Penghargaan, kalau nggak dikasih penghargaan, sudah meleok lagi. Harusnya dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tentu akan permanen Bapak Ibu. Dimanapun kita, ini pasti akan permanen kalau dari dalam diri sendiri. Lalu yang tadi ada 3, ada namanya hukuman. Hukuman ini tidak terencana. Nah, kita pasti sering juga kan, tidak terencana atau tiba-tiba. Baru yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya tiba-tiba dia melakukan kesalahan, udah langsung begini, padahal sebelumnya tidak ada perjanjian. Lalu yang ketiga, bersifat satu arah, hanya guru yang menentukan. Itulah hukuman. Lalu yang kedua, konsekuensi ini lebih bagus lagi dari hukuman, tapi tetap juga membuat murid tidak nyaman. Tapi yang paling positifnya, dia sudah terencana, disepakati atau sesuai dengan peraturan. Yang paling bagus lagi Bapak Ibu yaitu restitusi. Inilah yang harus kita terapkan dan kita masih sama-sama belajar untuk menerapkannya. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi murid itu yang menemukan solusi untuk permasalahannya. Dia memperbaiki kesalahannya. Memang terkesan begini, pasti lama prosesnya, pasti lama. Sangat lama mungkin terlihat nanti apa nih dampaknya. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai dari sekarang, ya semoga kan bisa menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya, nah ini tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau kita saja menerima hukuman, pasti itu terasa sakit, begitu ya. Tiba-tiba aja dihukum, pasti perasaan kita menjadi sakit. Lalu yang kedua, membuat anak sakit. Biasanya hukum itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, bisa saja anak itu menjadi pendendam. Mungkin di tempat kita tidak ada, tapi banyak kita dengar anak itu menjadi pendendam. Lalu yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Padahal kita tadi mau membangkitkan kedisiplinan, ujung-ujungnya jadi benci ya. Karena udah gak suka lagi bersama kita, ya udah gak ada lagi mendengarkannya dari kita. Lalu hukuman ini bersifat paksaan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri ya.
Selanjutnya konsep diri yang buruk. Baru anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, supaya gak dihukum aku, gak usah aku jujur. Diam aja lah aku. Pura-pura aja aku bilang, sudah ibu, padahal nyatanya tidak. Lalu yang keempat, selanjutnya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Inilah dampaknya sebenarnya Bapak Ibu, walaupun memang gak terlalu kelihatan dari kita, tapi inilah dampaknya hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Kita sudah sepakati. Kalau kamu seperti ini, kalau kamu datang terlambat, kamu gak boleh istirahat nanti 15 menit. Itu sudah kita sepakati di luar. Jadi sesuatu ini harus terjadi. Lalu yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia gak nyaman memang. Karena tetap ada juga konsekuensinya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Lalu yang ketiga, anak menghargai disiplin. Kenapa dia menghargai disiplin? Karena aku dilibatkan, aku diikutkan, jadi aku tahu nilai-nilai itu begitu. Baru ada stimulus, ada tanggapan, ada perlakuan, lalu anak akan memberikan responnya juga. Lalu yang selanjutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Baru yang selanjutnya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Iya, memang namanya juga masih ada konsekuensi, ada dampaknya. Pasti dia akan merasa tidak nyaman, sama seperti hukuman tadi. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kita mau sama-sama menentukan. Kita kan sering sulit membedakan yang mana sih hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi dari pertanyaan ini kita mau sama-sama belajar. Dari perkataan ini, nah yang ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan langsung dapat jawabannya ya. Ini adalah termasuk contoh konsekuensi. Ini bukan hukuman karena tidak ada perlakuan fisik atau tidak mengganggu psikis anak. Ini adalah konsekuensi. Lalu yang ini selanjutnya, mari kita baca Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Bapak Ibu, ini menurut kita hukuman atau konsekuensi? Iya, ini hukuman ya. Terlambat tidak ada kaitannya dengan lari mengelilingi lapangan. Ini adalah hukuman. Lalu selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut kita ini hukuman atau konsekuensi? Ini adalah konsekuensi karena dia berbuat, dia harus menyelesaikannya. Lalu yang selanjutnya, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Iya, apa kaitan masker dengan push up ya? Ini adalah hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Dicoretnya tugas temannya, gantikan. Ini termasuk apa? Iya, konsekuensi. Dia berbuat, dia harus memperbaikinya. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya masih ada, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut kita ini hukuman atau konsekuensi? Iya, ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Iya. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, ini masih sering kita lakukan ya. Kira-kira ini apa ini? Hukuman ya. Hukuman. Lalu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Kalau udah ditumpahi harus dibersihkan gitu. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya, konsekuensi. Hilang 10 menit harus diganti dengan 10 menit. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi ya Bapak Ibu, karena duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak. Ya.
di bangku ya, ini pada saat jam istirahat tadi. Ini adalah konsekuensi. Lalu yang terakhir, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Ini termasuk konsekuensi. Waktunya dibalas dengan waktunya. Lalu kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, inilah kunci utama untuk kita dapat menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dulu mungkin masih terkenal dengan istilah peraturan kelas, tapi sekarang harus diganti dengan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kenapa harus keyakinan kelas kita buat, bukan peraturan kelas? Oke, kira-kira Bapak Ibu, kalau saya tanya, apa sih manfaat kita pakai helm? Yang pertama, keselamatan. Terus, biar jangan tangkap polisi ya. Itu adalah motivasi apa tadi? Ekstrinsi dari luar. Yang paling utama adalah menjaga keselamatan. Kita yakin hal itu adalah hal yang baik. Menjaga keselamatan itu adalah hal yang paling utama yang harus kita yakini. Kita yakin itu kan? Makanya ada istilah keyakinan. Harus keyakinan kita. Yang kita yakini itu baik, yang kita yakini itu benar, dan itu akan memberikan manfaat. Kalau hanya sekedar peraturan, ujung-ujungnya akan dapat hukuman. Seperti misalnya kalau akan dapat SIM, dihukum. Nah, kalau keyakinan, karena semua kita sudah yakin, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Ya, dia kalimatnya biasanya abstrak. Ada contoh di sini. Misalnya bersikap positif. Misalnya dia disiplin waktu, disiplin apa? Ya abstrak, jangan langsung dibuat datang tepat waktu. Langsung aja dibuat misalnya menghormati orang lain. Nah, contoh menghormati apa? Datang tepat waktu, tidak melawan guru, itu. Jadi dia bersifat abstrak, banyak penjabarannya. Lalu berupa pernyataan universal, dapat dipahami oleh orang yang meyakininya. Lalu yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jangan kita buat dengan kata yang negatif. Misalnya, jangan terlambat ke sekolah. Kita ubahlah menjadi positif. Coba Ibu, Bapak Ibu, jangan terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau kita ganti kalimat positif bagaimana? Datanglah tepat waktu. Ya, kalimat yang positif. Baru sedikit saja agar mudah diingat. Nah, bisa kira-kira 3 sampai 7. Gak usah sampai 15. Nanti tak ingat anak itu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ya, kenapa dibilang sesuai dengan kondisi kelas? Karena yang menentukan atau yang membuat adalah kita bersama dengan anak didik. Kita minta mereka kira-kira apa keyakinan kelas kita. Kalian yang sudah menyampaikan, kalian juga yang harus melakukan begitu. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Tidak bisa asal jadi aja langsung. Harus dilibatkan, diminta pendapatnya. Nah, contoh keyakinan kelas 1 nih. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, belajar ini banyak ya kan? Belajar menulis, bisa mengerjakan tugas, banyak yang abstrak dia. Tapi anak-anak tahu kalimatnya, kalimat-kalimat yang sederhana saja. Untuk anak kelas 1. Ini contoh keyakinan kelas 4. Berpikir positif, fokus belajar, menghormati orang lain, bertanggung jawab pada tugas. Nah, ini bisa PR, bisa piket, semua pokoknya yang berkaitan dengan tanggung jawab. Lalu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Sebenarnya kita semua sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Makanya ada sebenarnya pencuri. Bisa jadi ini adalah kebutuhan yang mau dipenuhi dia. Tapi ya bagaimanapun juga namanya kita hidup di daerah yang perlu menegakkan keadilan, ya terpaksa harus dihukum begitu kan. Padahal ini bisa jadi menjadi dasarnya. Bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini paling sering juga kita. Kebutuhan dasar manusia itu pengen disayang, pengen diterima, pengen diakui dimanapun dia berada. Lalu yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Ini kebutuhan dasar kita ini semua. Lalu yang keempat,
Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. 5 inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya kalau salah satu tidak terpenuhi pasti akan terjadi pelanggaran, pasti ada itu. Sama seperti di sekolah kita juga. Nah, ini ada studi kasus. Ibu pelatih, guru wali kelas 3A di SDN Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya si Lukman. Beberapa anak di kelas 3A telah datang padanya dan mengeluhkan Lukman yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibu pelatih, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan si Lukman melakukan hal itu? Nah, jadi dalam ini kita temukan dalam kasus si Lukman, apabila jawaban Lukman ketika ditanya oleh ibu pelatih adalah karena dia lapar, Bu, orang tua nggak bawakan bekal, dan berarti apa kebutuhan dasar yang mau dipenuhi dia untuk bertahan hidup? Udah lapar, Bu, mama nggak masak. Lalu yang kedua, dibilangnya begini, aku senang, Bu, nengok teman-temanku itu melihat aku pas kucuri nanti bekal itu, aku senang kali, Bu. Jadi nanti dilapor guru pula sama mamaku, datanglah nanti mamaku, diperhatikanlah aku. Katanya lagi gitu. Berarti kebutuhan yang dipenuhinya adalah akan kasih sayang. Oh, berarti ini aku kurang kasih sayang. Gitulah. Kalau dia jawab misalnya, aduh Bu, aku bosan kali makananku itu aja. Mamaku lah masih tempe terus telur terus. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kebebasan, mau bebas dia. Aku pengen sekali ayam goreng. Lalu yang selanjutnya, kalau dia bilang, kenapa Lukman? Aku merasa hebat aku. Kalau teman-temanku semua takut sama aku, kayaknya aku merasa hebat. Berarti kebutuhan dasar yang mau dipenuhi dia adalah kekuasaan atau penguasaan. Lalu kalau dijawab dia, iseng aja, Bu, enak aja nih ekspresi bocah kawan itu pas aku ambil kan, mereka kesal, aku senang kan. Nah, berarti kebutuhan yang mau dipenuhinya adalah kebutuhan akan kesenangan, ya. Lalu ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum ini seperti apa ya penghukumnya? Nah, ada contoh kasus. Biar nampak kita bagaimana penghukum, bagaimana manajer. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai guru penghukum, dia akan melakukan yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita mengambil posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalau kita membuat merasa bersalah, kita akan bilang, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kecewa ibu lihat kau, lalap, gitulah sering kita bilang. Lalu kalau kita teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Nah, itu kalau kita sebagai teman. Lalu yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Itulah tadi. Kalau kamu datang terlambat, apa konsekuensinya? Udah kita buat tadi dalam keyakinan kelas. Inilah tempat memantau. Lalu manajer, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, dari semua ini Bapak Ibu, kita diharapkan melakukan hal yang kira-kira yang mana paling sempurna? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Teman atau pemantau atau manajer? Kita harus ke sini. Bagian manajer. Kita harus tanya, kenapa nak? Kira-kira apa nanti untuk memperbaiki kesalahan? Inilah posisi yang paling tinggi Bapak Ibu. Ini boleh Ibu, boleh. Selama kita mengenal kondisi anak kita semuanya tidak apa-apa, tapi lebih bagus kita sebagai manajer. Tapi jangan lupa konsekuensi yang kita sepakati tadi kita sampaikan juga. Lalu sekarang kalau ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi kontrol apa kita? Kecewa kali kita. Membuat merasa bersalah yang
kepala dia. Lalu ada kalimat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Kalau kita udah ngomong, gak pernah kau benar apapun yang kau lakukan, kita sebagai penghukum, ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Nah, yang terakhir tadi Bapak Ibu, apa tadi? Manajer. Ya, ini kalau kita sebagai manajer, kita pasti ngomong kayak gini nanti. Lalu, ayo lakukan demi Bapak Ibu, ya. Tadi sebagai teman, ya. Kalau kita menganggap murid kita teman, kita pasti ngomong kayak gini. Lalu yang selanjutnya, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya. Kalau yang kerjain tugas gak ada nilainya, berarti itu adalah pemantau. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Jadi inilah yang diharapkan dari penerapan budaya positif ini yang kita lakukan, yang kita semua masih sama-sama belajar. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan kita. Bukan secara langsung dia mandiri, tapi ini tujuan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Lalu yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat dari pertama. Makanya ini terrealisasi harus ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kalau pada saat menstabilkan identitas, biasanya dia ini adalah membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kita ngomong kayak gini, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, nah, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau juga kita bisa menyelesaikan ini. Misalnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kita harus membuat dia merasa dulu tenang. Jadi dia tidak merasa kalau udah salah itu sesuatu yang sangat mengerikan. Udahlah, aku lah manusia yang paling berdosa. Ini menstabilkan identitas. Jadi benar, gak apa-apanya. Salah itu gak masalah. Itu adalah hal yang manusia. Lalu, tahap yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dia akan menjadi lebih lagi mencongkel. Apa sih kira-kira? Kalimatnya biasa ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalnya dia melakukan kesalahan. Coba kalau lebih parah tadi kau lakukan, bisa diam kan? Atau kamu pasti punya alasan. Nah, kita tanya lah, apa sih alasannya gitu. Jangan langsung cep. Jadi, yang penting dia berubah. Tapi harus kita tahu dia alasannya. Atau yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya bertengkar gara-gara benda, dibilangnya, ini punya aku bu, ini punya aku. Kita kasih juga penguatan, bangga ya. Memang bangganya kita kalau bisa kita jaga apa yang punya kita. Saya bilang gitu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita kasih lagi tambahan-tambahan. Jangan langsung kita salahkan dia. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan yang membuka keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya kita bilang, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan tadi. Atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Keyakinan tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, inilah pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih paham kita penerapan segitiga restitusi ini, kita tonton saja langsung videonya ya. Ya, videonya tidak terlalu bagus, tapi mungkin inilah gambaran dari pelaksanaan segitiga restitusi.
Jadi tidak ingat ada PR. Oke. Dona tidak ingat ada PR. Nah, sekarang kita tanya, Dona ingat tidak keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Harus kamu jawab untuk mengerjakan PR. Dona yakin nilai itu baik? Bertanggung jawab itu baik? Dona yakin? Iya, bertanggung jawab itu baik. Nah, sekarang karena Dona yakin bertanggung jawab mengerjakan materi itu baik, Ibu mau tanya, mulai ke depannya apa sih yang harus Dona lakukan supaya Dona mengerjakan PR? Iya, langsung mengerjakan setelah sekolah. Nah, kalau misalnya ada yang Dona tidak mau tidak mengerjakan PR, bagaimana? Iya, dibantu ya, dibimbingnya, jangan orang tuanya yang mengerjakan sendiri ya, Dona yang mengerjakan langsung. Oke, nah Dona sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya mengerjakan PR? Sudah lakukan lagi di rumah. Ibu yakin jika Dona sudah melakukannya, Dona akan menjadi anak yang bertanggung jawab dalam segala hal. Oke, terima kasih ya Dona sudah berdiskusi dengan Ibu. Oke, kita masuk. Oke, silakan masuk ke kelas. Hai, nama saya Dewi Demolanunde. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga diskusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi untuk masalah saya sendiri. Terima kasih. Nama saya Rina Afrika Raja. Saya senang sekali melakukan segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi itulah contoh sederhana cara penerapan segitiga restitusi nanti. Nah, baiklah. Di akhir penutup dari saya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi semuanya inilah menjadi penutup dari saya. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai budaya positif. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih yang ucapkan kepada JGP kami, kepada kita semuanya Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Ibu JGP kita. Ya, acara berikutnya karena kita sudah sama-sama mendengarkan paparan yang telah diberikan oleh JGP kita. Sekarang bagi kita, mari kita berikan pertanyaan atau penguatan kepada Ibu Fitri Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, saya tidak memberikan pertanyaan, tetapi saya memberikan penguatan melalui penerapan yang sudah sama-sama kita dengarkan, yang telah dipaparkan oleh Ibu guru kita, Ibu Fitri Sinaga. Ternyata dengan kita sebagai Bapak Ibu guru masih banyak lagi yang harus kita mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer yang menentukan anak, menemukan solusi dan permasalahan
di dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada ibu kami CGP. Ibulah sebagai contoh bagi kami supaya sekolah kita ini dapat menerapkan Merdeka Belajar untuk anak didik kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada moderator karena pada saat ini kita mengadakan atau berterima kasih kepada Ibu Fitri dalam CGP. Di sini Bu gak kalah banyak ya. Itu tadi masalah nilai-nilai dibagikan itu dalam profil belajar Pancasila. Sementara Bu, dalam beberapa bulan ini kayaknya belum bisa semua kita laksanakan apa yang ada di dalam profil Pancasila. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Ibu sudah ada sebagai calon penggerak di sekolah kita ini, mudah-mudahan ke arah-arah yang akan datang, semoga nanti dalam profil Pancasila ini dapat kita terapkan ke anak didik kita masing-masing. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Ini pertama menit tadi pemahaman kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di situ tadi diterangkan tentang motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan saya Bu, apakah diperbolehkan jika memberikan penghargaan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya? Terima kasih Bu. Ya, karena sudah ada pertanyaan dan juga penguatan untuk pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Hobi, kami persilakan kepada Ibu Guru kita CGP untuk menjawabnya. Terima kasih. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih juga yang pertama saya sampaikan penguatan dari Ibu Raja Guru, dari Ibu Siska tentang arti keberadaan daripada calon guru penggerak di tempat ini. Semuanya ini Bapak Ibu tidak akan terrealisasi kalau tidak ada kolaborasi di antara kita. Saya juga tidak dapat berjalan sendiri. Kita semua mari kita bekerja sama. Mungkin materi yang sudah saya paparkan, mari kita bersama-sama kolaborasi supaya ini dapat terrealisasi di sekolah kita ini. Lalu pertanyaan dari Bapak Hobi, kira-kira salah atau gimana ya? Bisa nggak kita berikan penghargaan atau reward untuk diri sendiri? Ya, diri sendiri ya, Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Semua itu Pak tidak masalah. Tetapi kita harus berpikir begini, ujung-ujungnya mau dibawa kemana? Begitu. Kalau hanya sekedar reward yang membuat kita termotivasi, pasti itu masih sangat-sangat kurang menunjukkan kesadaran. Kalau hanya sekedar reward lah kita buat untuk meningkatkan untuk menyemangatkan kita secara pribadi, mungkin itu hanya sementara. Ya, apalagi ke anak didik. Kalau seandainya nanti hari ini kita kasih 1 permen misalnya, kalau ke anak didik, besok percayalah Bapak Ibu, 1 permen itu tidak akan berharga lagi pada mata dia. Tambah lagi 2 permen, sampai kapan begitu? Atau tiba-tiba dia di suatu saat di tempat manapun tidak ada yang memberikan dia permen. Bagaimana? Apa dia akan termotivasi? Jadi dia akan tergantung. Jadi intinya sekarang kita lebih bagus, tidak masalah ya Pak, tidak masalah, tapi kurang
dalam jangka panjang untuk meningkatkan motivasi dari diri sendiri ataupun orang lain. Kurang jangka panjang, lebih baik motivasi dari diri sendiri, yaitu ingin meningkatkan kualitas diri kita sendiri, bukan sekedar reward atau karena takut hukuman. Begitu kalau dari saya. Tapi kalau ada dari Bapak Ibu yang punya pengalaman, kita mulai berkolaborasi di tempat ini untuk saling bertukar pikiran. Begitu saya serahkan kepada moderator. Ya, kepada Bapak penanya, apakah Bapak sudah merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh CGP kita? Sangat puas. Ya, terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan yang harus kita berikan kepada CGP kita, kepada kita Bapak Ibu guru, masih dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu. Sebagai ini hanya motivasi, bukan pertanyaan, karena saya sebagai manajer di sekolah ini, marilah kita sama-sama memahami apa yang telah diterapkan oleh Ibu sebagai calon guru penggerak yang akan kita laksanakan. Memang sebagian sudah bisa kita laksanakan, dan sebagian karena situasi dan kondisi kita masih membawa metode-metode yang lama, misalnya hukuman kepada anak-anak kita. Karena situasi yang sudah kita alami di lingkungan sekolah kita, maka kita akan memberikan hukuman itu sesuai dengan permintaan anak-anak. Ada juga kita laksanakan sesuai dengan tadi ada di situ manajer, sesuai dengan manajer. Tetapi anak-anak itu kurang memahami atau tidak dapat dimengerti. Tentu sesuai dengan permintaan anak-anak itu, karena kita menjiwai anak-anak itu, apakah hukuman yang kita berikan atau pujian atau segala macam, sesuailah permintaan anak itu. Tapi ada juga anak-anak itu harus dibujuk, harus dipuji, harus diangkat, dan itu sudah kita laksanakan. Jadi metode-metode ini memang sudah terlaksana sebagian. Apalagi kalau saya pahami kurikulum Merdeka sekarang sesuai dengan metode zaman dahulu. Cuma cara penyampaiannya itu ada perbedaannya. Dahulu pun juga seperti itu, dikembangkan sesuai dengan bakat anak itu. Dan sekarang juga seperti itu juga, kita kembangkan sesuai dengan bakat anak. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita buat sama anak itu apakah pujian atau hukuman. Jadi terkadang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita. Jadi bagi Bapak Ibu guru, marilah kita laksanakan. Kita telah mendengarkan, tentu marilah kita sama-sama memahami dan melaksanakan apa-apa saja tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Ibu Fitriani, yaitu sebagai calon guru penggerak di sekolah kita. Terima kasih buat Ibu sebagai calon guru penggerak dari sekolah ini, dapat menginspirasi dan memotivasi para teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Ya, kepada Ibu Fitriani Sinaga, karena pertanyaan dan penguatan kiranya sampai di situ Ibu. Sekarang kami serahkan kepada Ibu kami CGP pada saat ini. Terima kasih untuk Ibu moderator. Akhir kata Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah dan saya dan Bapak Ibu Guru, terima kasih buat semuanya
apapun yang kita pelajari pada saat ini, marilah kita mengambil hal yang baik, marilah kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, supaya nanti tujuan-tujuan yang baik dalam hal budaya positif ini dapat terjalin di sekolah kita, dengan tidak melupakan bahwa kita perlu berkolaborasi untuk menerapkannya supaya semuanya ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama demi kemajuan kita bersama. Jikalau dari awal hingga pada saat ini ada kata-kata yang kurang berkenan daripada saya atau misalnya menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan setelah ini pun saya juga tetap mengharapkan kepada Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempelajari, mari kita sama-sama apa yang tidak kita tahu, kita sama-sama bertukar pikiran suatu saat nanti begitu. Sekianlah dari saya.